Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi sederhana pengaduan masyarakat di Kota Bangkalan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ahmad Marsuk Al-Himni dengan NIM 071. Kemudian ada Alia Nabila Putri Haryadi dengan NIM 045. Dan yang terakhir yaitu ada Nadia Widi Fabila dengan NIM 043. Yang pertama yaitu kita masuk terlebih dahulu pada halaman login aplikasi. Pada aplikasi ini kita bisa login ke 3 halaman, yaitu yang pertama halaman masyarakat, yang kedua halaman admin, dan yang ketiga ada halaman petugas. Untuk yang pertama, di sini kita coba terlebih dahulu login ke halaman masyarakat. Kita isi terlebih dahulu username dan juga passwordnya. Di sini kita sudah masuk ke halaman laporan aduan. Pada halaman ini masyarakat bisa menuliskan aduan atau laporan sehingga nanti dapat direspon atau ditanggapi oleh admin maupun petugas. Contohnya kita menuliskan aduan yang selain menuliskan aduan berupa tulisan, masyarakat juga bisa menambahkan gambar sebagai bukti. Jika sudah, maka klik kirim untuk mengirimkan laporan. Jika sudah, tinggal menunggu respon dari petugas maupun admin dari aplikasi ini. Kemudian kita logout. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke halaman admin. Kita login. Di sini sudah tersimpan username dan juga password dari admin. Kita klik login. Ini merupakan tampilan dari halaman aplikasi pengaduan masyarakat bagian admin. Pada halaman admin ini terdapat fitur dashboard, data masyarakat, pengaduan, respon, admin atau petugas, dan juga laporan. Yang pertama, pada dashboard. Pada halaman dashboard ini kita bisa melihat laporan yang masuk dan juga laporan selesai. Pada laporan masuk ini, admin bisa melihat data aduan dari masyarakat, yang mana ada yang sudah selesai. Jika statusnya di sini selesai, maka berarti aduan dari masyarakat tersebut sudah direspon oleh admin maupun petugas. Dan jika statusnya masih proses, maka ini merupakan aduan baru atau laporan baru dari masyarakat yang memerlukan respon dari admin dan juga petugas. Di sini untuk meresponnya yaitu kita pilih tombol lihat. Ini laporannya yaitu terjadi kebakaran di alun-alun. Kita beri tanggapan yaitu di sini kita bisa mengisi tanggapan dari laporan yang telah dikirimkan oleh masyarakat. Jika sudah, kita
klik tombol kirim, tanggapan terkirim. Nah, status dari laporan tadi yang masih proses, jika sudah kita respon, maka akan berubah menjadi selesai. Kemudian di sini juga terdapat laporan selesai, yaitu data di mana laporan-laporan atau aduan-aduan masyarakat yang telah direspon oleh admin. Selanjutnya di sini juga terdapat halaman data masyarakat. Nah, jadi sistem dari aplikasi ini yaitu ketika masyarakat sudah atau sedang membuat KTP, maka pada saat itu juga masyarakat akan secara otomatis mendapatkan akun, yaitu akan langsung dibuatkan oleh admin. Contohnya di sini kita akan menambahkan data dari masyarakat, kita isi random saja. Kita isi namanya, kemudian username-nya, dan juga password-nya. Nah, untuk username dan password ini admin akan mengisi sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat yang mempunyai akun nantinya. Di sini juga terdapat nomor HP yang bisa diisi maupun tidak. Jika sudah, kita klik simpan. Data tersimpan. Jika belum muncul, bisa kita refresh terlebih dahulu halamannya. Nah, di sini data yang baru sudah muncul. Untuk membuktikan apakah sudah masuk ke database atau belum, kita lihat. Nah, di sini data dari masyarakat yang baru sudah masuk ke database. Selanjutnya yaitu ada fitur pengaduan. Ini sama seperti yang ada di dashboard tadi, yaitu untuk melihat laporan dari masyarakat, baik itu yang sudah diproses maupun yang belum diproses. Halaman respon juga sama seperti yang pada dashboard tadi untuk melihat aduan dari masyarakat yang sudah diproses. Kemudian di sini juga admin dapat menambahkan data untuk admin sendiri maupun untuk petugas. Kemudian yang terakhir dari halaman admin yaitu di sini ada laporan, yaitu di sini kita bisa melihat laporan aduan dari masyarakat yang telah diproses, yaitu di sini kita juga bisa melihat siapa yang memproses. Di sini kita bisa lihat dari data Alia Nabila diproses oleh admin, dan juga data dari Nadia Widi diproses oleh tugas yang bernama Marsha. Di sini juga kita bisa mencetak, yaitu dengan mengklik tombol print yang ada di sini. Jika sudah, yang terakhir kita coba masuk ke halaman petugas. Kita isi terlebih dahulu. Nah, untuk pada halaman petugas ini tugasnya hampir sama seperti admin, tetapi petugas ini hanya dapat merespon laporan dari masyarakat. Nah, di sini pada dashboard tadi sama seperti yang ada pada halaman admin, terdapat laporan status proses dan juga laporan ditanggapi. Dan juga di sini kita bisa melihat laporan mana yang belum ditanggapi, kita bisa menanggapi. Jika sudah, kita klik kirim.
Nah, di sini kita bisa melihat data atau aduan yang telah direspon oleh petugas. Itu tadi sedikit pemaparan dari aplikasi sederhana pengaduan masyarakat pada Kota Bangkalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami, yaitu Alia Nabila. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh rekan kelompok saya, yaitu Ahmad Masuk. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya, untuk source code-nya. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini tampilan untuk admin seperti dashboard. Ini sama saja dengan di bagian indeks. Indeks di sini hampir sama dengan dashboard, yaitu halaman utama di semua halaman yang paling penting, yaitu halaman utama di semua halaman user. Maksudnya seperti halaman admin atau petugas dan juga masyarakat. Bisa kita lihat di sini sama seperti dashboard. Di sini ada dashboard, data masyarakat, pengaduan, respon, admin, petugas, dan laporan, serta logout. Seperti ini. Nah, lalu setelah itu dan tampilan-tampilan lainnya, di sini pokoknya indeks sama saja seperti yang ada di admin, yang ada di petugas, dan juga di masyarakat. Semuanya memiliki indeks masing-masing. Lalu kita lanjut ke halaman login. Di sini untuk tampilan loginnya seperti ini. Ini untuk semua user. Jadi tidak hanya masyarakat saja, namun juga bisa untuk admin. Tanpa untuk mengklik yang tulisan admin lalu baru bisa ke halaman admin, ke loginnya admin. Tapi ini fleksibel untuk semuanya. Nah, untuk di login sendiri, di sini ada field untuk memasukkan username dan password yang terhubung ke database di sini. Jadi kita di database bisa langsung dicek apakah sudah benar untuk username dan passwordnya. Nah, jika ada kesalahan dalam penulisan, maka akan ada peringatan gagal login, silakan login kembali. Lalu, kemudian di bagian dashboard di sini bisa kita lihat di sini untuk dashboardnya petugas. Kita masuk ke petugas. Nah, seperti ini. Jika di petugas, apa bedanya dashboard dan indeks? Jika dashboard, kita hanya menampilkan sebentar. Jika dashboard, kita hanya menampilkan ini saja, halaman dashboard saja. Namun jika indeks, kita bisa menampilkan seluruh satu halaman ini. Yang mana di sini untuk logonya juga termasuk logout, respon, pengaduan, dan segalanya. Nah, sini bisa kita lihat, di sini ada laporan status proses dan laporan ditanggapi. Jika untuk si petugas, di sini untuk dashboard sama semua. Jika di admin akan sama seperti di petugas ini untuk dashboardnya, namun jika di masyarakat akan tampil seperti ini dashboardnya, yaitu ada untuk menulis laporan, untuk menulis pengaduannya, lalu
ada daftar untuk pengaduan yang sudah dikonfirmasi, yang sudah selesai ditanggapi. Lalu setelah itu kita akan membuka codingan lain. Yang pertama untuk petugas ya. Untuk petugas sama seperti admin, di sini kita akan melihat di admin. Nah, seperti ini kita akan buka adminnya. Seperti ini. Nah, untuk dashboard bisa kita lihat di sini dashboard laporan masuk dan laporan selesai. Sama kan seperti di petugas tadi. Nah, nanti untuk di dashboard, jika kita mengklik laporan masuk, kita akan otomatis ke halaman pengaduan. Sama juga dengan si respon, si selesai, laporan selesai. Nanti akan langsung ke halaman respon di admin. Begitupun juga di petugas juga seperti itu. Lalu setelah itu bisa kita lihat di sini akan tampil data-data yang statusnya sudah selesai untuk pengaduannya jika di bagian respon. Namun jika di bagian pengaduan, bisa kita lihat akan muncul orang-orang yang belum direspon untuk pengaduannya. Lalu untuk indeks sama seperti tadi, untuk indeks sama seperti tadi. Di sini terdapat koneksi. Sebentar. Di sini ada dashboard dan fitur-fitur lainnya. Lalu ada koneksi ke database untuk menghapus. Lalu di sini ada menghapus pengaduan juga. Lalu di sini ada ada form untuk menghapus data yang sudah selesai dan segala macamnya. Lalu kita akan masuk ke bagian pengaduan. Bisa kita lihat di sini untuk fieldnya. Di sini terdapat nomor NIK, nama, tanggal masuk, status, dan opsi. Nah, di sini bisa kita lihat juga di sini terhubung dengan tabel pengaduan. Jadi kita bisa melihat secara detail untuk yang ada di tabel pengaduan, data-datanya yang dihubungkan dengan data di masyarakat. Jadi kita bisa melihat siapa saja masyarakat yang sudah melakukan pengaduan. Lalu di sini ada NIK, nama pelapor. Di sini bisa kita untuk melihat detail pengaduan. Ada pesan, status, dan segala macamnya. Lalu bisa kita lihat jika statusnya proses, kita bisa memberikan tanggapan. Namun jika sudah ditanggapi, kita hanya bisa melihat saja di bagian respon. Di bagian respon seperti ini kita hanya bisa melihat saja tanpa di edit, tanpa direspon kembali. Ini untuk source code untuk lihatnya. Lalu jika selesai kita hanya bisa menutup seperti ini. Untuk form yang sudah selesai ditanggapi. Lalu bisa kita lihat di sini untuk registrasi. Di sini ada registrasi untuk masyarakat yang belum atau yang sudah mendaftar. Seperti ini, kita bisa melihat siapa saja masyarakat yang sudah terdaftar. Seperti ini, mohon maaf, kita bisa melihat masyarakat siapa saja yang sudah terdaftar.
dan juga bisa kita edit jika ada kesalahan di data seperti NIK, nama, username, atau teleponnya. Lalu setelah itu kita seperti ini untuk coding edit datanya, yang kemudian jika sudah selesai dirubah akan diupdate ke database seperti ini. Lalu setelah itu kita juga bisa menambah data masyarakat yang baru akan ingin membuat akun atau yang baru saja berusia 17 tahun dan harus kita daftarkan agar bisa melakukan pengaduan apabila ada kendala dalam kota. Seperti ini untuk coding tambah datanya. Lalu di sini jika sudah, kita bisa otomatis menyimpan ke database. Untuk codingannya seperti ini. Selesai untuk registrasi, kita akan lanjut ke user. User di sini yang dimasukkan yaitu admin dan petugas. Nah, di sini sama seperti di masyarakat, kita bisa melihat untuk siapa saja sih admin dan petugas itu. Selain itu, di sini juga kita bisa mengedit datanya jika ada kesalahan atau ada yang diubah untuk data petugas maupun adminnya. Lalu setelah itu, jika sudah diubah seperti di masyarakat tadi, itu kita bisa mengupdate, otomatis terupdate di database seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita juga bisa menambah data. Begini untuk source code-nya tambah data. Untuk admin dan petugas kita diwajibkan untuk memilih level. Jadi orang yang kita tambahkan itu berupa seorang admin atau hanya petugas saja. Nah, lalu setelah itu jika sudah akan otomatis diinput ke database juga seperti tadi. Seperti ini. Nah, lalu setelah itu untuk selanjutnya kita ada laporan. Di sini untuk laporan bisa dicetak, bisa di-print. Di sini ada nomor, terus NIK juga, NIK-nya pelapor, terus nama pelapor, lalu nama petugas, tanggal masuk, tanggal ditanggapi, dan status dan opsi. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini untuk pengaduannya dijoinkan menggunakan inner join dengan masyarakat. Jadi dihubungkan dengan tabel masyarakat. Jadi kita bisa mengetahui seperti tadi siapa saja masyarakat yang sudah melakukan pengaduan. Lalu setelah itu kita juga bisa melihat laporannya sudah ditanggapi atau belum. Namun di sini untuk laporan itu hanya berupa laporan yang sudah ditanggapi. Jadi jika masih dalam proses, itu tidak akan masuk ke bagian laporan. Jadi di sini untuk laporan yang sudah ditanggapi kita bisa melihat untuk petugas siapa yang sudah menyanggupi, yang sudah menanggapinya, gitu. Terus tanggal ditanggapinya, seperti itu. Lalu jika sudah lalu kita lanjut ke bagian cetak. Nah, di sini yang dicetak kita bisa melihat seperti yang tadi ada di laporan. Dan di sini untuk mengambil data seperti ini, mengambil data dari database. Jadi nanti bisa di-print untuk data-datanya. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk yang menjelaskan di sini hanya saya dan Ahmad Marzuk, namun Nadia turut andil dalam pembuatan programnya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena memang program kita ini sangat sederhana.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.